baik itu memimpin demo dan dalam pertemuan saya teriak merdeka sebelumnya. Banyak orang tahu itu. Karena apa? Saya tidak merasa memang Indonesia ini sudah merdeka sepenuhnya. Ketidakadilan di Indonesia ini sangat nyata yang dilakukan oleh bukan orang-orang biasa. Shalom Pak Po. Ya, shalom. Ya, Horas Pak Tobing. Horas. Dan selamat malam bagi kawan-kawan yang berada di belahan benua, dimanapun berada. Terima kasih. Saya langsung saja kepada poin, karena saya tidak banyak berteori yang bisa menjadi justru bingung untuk orang-orang lain untuk mendengarkan ya banyak teori. Tetapi saya kembali kepada apa yang saya tangkap disampaikan oleh Pak Tobing tadi mengenai Pancasila dan juga soal demokrasi. Sesungguhnya bangsa kita ini sudah mempunyai suatu filosofi yang tetap, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kita mempunyai filosofi kita adalah 5 sila. Adapun ini tidak dijalankan atau menjadi suatu retorika karena ya memang dipleset oleh para pemimpin negara sejak mulai daripada Soekarno sampai pada saat ini. Dan kalau benar apa yang disampaikan juga mengenai teriak-teriak merdeka, karena kalau sudah suatu negara merdeka tidak bisa teriakan. Nah, kalau saya biasanya Pak, baik itu memimpin demo dan dalam pertemuan saya teriak merdeka sebelumnya. Banyak orang tahu itu. Karena apa? Saya tidak merasa memang Indonesia ini sudah merdeka sepenuhnya. Ketidakadilan di Indonesia ini sangat nyata yang dilakukan oleh bukan orang-orang biasa, karena orang-orang biasa justru tidak sampai kepada tumpuk pimpinan-pimpinan yang dicapai itu kan kebanyakan dari penguasa yang melalui jalur identitas politik dan semuanya, sehingga mereka meraih jabatan itu dengan satu tujuan, membentuk kekuatan-kekuatan baru, sehingga filosofi kita diselewengkan, sehingga terjadilah zaman Soekarno, semua kita tahu. Pancasila itu Pancasila terpimpin, maksudnya ya bolehlah atau demokrasi terpimpin. Jadi semua orang bisa melakukannya, tetapi atas pimpinan komando daripada atasan. Nah sekarang, ya demokrasi kita juga disebut sebagai demokrasi gotong royong. Sebenarnya kan demokrasi itu satu adalah bagian daripada ya pengaturan pemerintah yang juga poinnya di sini adalah hak rakyat untuk bisa menentukan. Nah, tapi sekarang ini semua diselewengkan, Pak. Jadi kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah adanya keinginan-keinginan penguasa, baik yang mereka masih duduk dalam pemerintahan sekarang dan mereka yang sudah tidak duduk dalam pemerintahan tapi ingin memaksakan identitas agama yang ingin mereka terus perjuangkan. Jadi ya ini kita harus suarakan bersama. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya untuk mengajak kita supaya ada kesatuan untuk menyokong tuntutan-tuntutan ini baik melalui demo dan semuanya. Ini adalah bagian mungkin dari kita sekarang untuk dipikirkan supaya Pancasila ini harus ditetapkan sebagai bagian daripada ideologi negara kita. Kalau tidak ya memang saya setuju seperti Pak Tobing bilang ya, kalau itu tidak bisa diimplementasikan ya Batak bisa merdeka, Papua bisa merdeka, tapi saya tidak menuju sana. Justru ini adalah sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia karena kita tidak bisa diatur oleh alur-alur agama. Agama dan keyakinan bisa diajarkan dan ini disetujui melalui ya baik itu di dalam keputusan menteri, 2 menteri atau 3 menteri pada tahun 79 juga toh itu ditetapkan bahwa semua orang bisa mengajarkan agamanya, tapi tidak bisa memaksakan itu sebagai ajaran yang baku atau harus ikut karena saya punya kuasa, misalnya MUI karena merasa mayoritas itu yang ditetapkan. Nggak bisa. Saya meyakini Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dunia, oleh sebab itu saya percaya kepadanya. Kalau misalnya Muhammad juga mengajarkan itu, boleh kita pelajari bersama, mungkin itu juga
tidak menjadi masalah bagi yang lain untuk mempelajarinya. Tapi bagi saya, sudah tidak bisa dirubah dengan ketetapan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi juga saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk yakin dengan saya. Kalau mereka ingin selamat melalui Yesus Kristus. Kalau tidak, ya itu ada bagiannya. Termasuk anak-anak dan keluarga kita. Jadi salah kalau kita bangsa Indonesia, identitas agama ini yang dipaksakan. Kita harus datang kepada kebersamaan untuk menyokong bahwa Indonesia ini akan lebih sejahtera, akan lebih makmur kalau kita datang kepada pengertian untuk menerima satu dengan yang lain. Dan termasuk juga yang saya ingin himbau, para YouTuber Kristen, ya selama ini tidak ada kesatuan, bahkan saling mengucap banyak kata-kata yang satu dengan yang lain, ya melecehkanlah, menjatuhkan. Kenapa kita tidak datang kepada suatu tuntutan kita bersama adalah keadilan. Kita suarakan, ya kita orang-orang Kristen, ya kita suarakan kebenaran kita. Tetapi jangan sampai satu dengan yang lain kita tidak ada kebersamaan. Dan juga bagaimana kita menyokong tuntutan-tuntutan yang lebih besar kalau kita, di kalangan kita, tidak ada kesatuan. Kita sudah lama bicara lupakanlah PGI, karena PGI lebih condong kepada berorientasi kepada pemerintah, dan tidak ada sesuatu pun yang mereka lakukan untuk kepentingan-kepentingan, termasuk Pak KC. Dari mana kita pernah mendengar bahwa pimpinan PGI atau semua jajarannya menyuarakan, at least memberikan suatu surat pernyataan menentang kejadian yang diperlakukan biadab terhadap seorang MKC, apapun agamanya. Jadi dalam hal ini kita lupakan, PGI itu sudah mandul, tidak ada artinya. Demikian juga para DPR. DPR itu seharusnya bagian yang bebas menyuarakan. Mereka dipilih oleh konstituen mereka di pusat maupun di daerah. Tapi semua pilih bungkem karena mencari comfort zone, kenyamanan, kekayaan, dan bahkan mengumpulkan dana untuk nanti bisa lagi untuk dipilih. Saya harap rakyat jangan bodoh lagi dimanapun berada, karena banyak juga kantong-kantong Kristen misalnya. Saya pernah mengikuti, ya menjanjikan kalau saya terpilih saya akan majukan daerah dan saya akan sampai di pusat, ya bungkem. Bahkan lebih banyak mengikuti teori-teori yang menyesatkan. Jadi dalam hal ini ya mungkin ini yang kita harus tetap perjuangkan, dan apa yang disampaikan oleh Pak saya lupa namanya tadi yang sebelumnya yang menggalang. Siapa? Halo, bisa pengumuman tanggal 28. Tanggal 28. Jadi marilah dari gereja, meskipun kita banyak perbedaan, tentunya ya sebagai ya denominasi, jangan kita pakai itu lagi sebagai pemisah, tapi kita datang kepada kesatuan bahwa tuntutan kita hanya satu, kemajuan dan keadilan serta kesejahteraan Indonesia. Jadi kita orang Kristen diajak untuk melakukan hal ini. Jadi jangan karena yang satu memperkaya diri dan satu karena kekuatan gerejanya tidak ingin terlibat atau takut dikatakan ini politik. Tidak, tuntutan kita cuma satu, meminta keadilan untuk membangun bangsa kita. Jadi supportlah yang ada. Saya setuju itu Pak, karena apapun kita datang kepada kesatuan. Dan juga YouTubers yang ada, mungkin ada seorang yang ditokohkan untuk mempersatukan ini, karena dikala kita bisa bersatu, saya yakin juga YouTuber nasional banyak mereka yang tidak setuju dengan gerakan-gerakan khilafah, banyak mereka menentang Yusuf Kala, banyak menentang SBY dalam kekuatannya hanya membangun sesuatu kekuatan untuk korupsi, dan sampai pada saat ini Anies Baswedan. Jadi kita tidak boleh lari daripada fokus-fokus tuntutan ini, karena kalau tidak ya kita terlupakan. Mereka membentuk kekuatan baru untuk mencalonkan khilafah untuk menjadi suatu kenyataan. Ini saya nyatakan ini berkali-kali karena ini bukan cuma suatu impian, bisa terjadi. Oleh sebab itu saya terang-terangan, kita dari LSM ini calonkanlah seperti Ibu Koni yang sudah terbukti nasionalis, wawasan luas, Ahok dan lain-lain. Munculkan nanti bagaimana implementasinya. Paling tidak kita siap untuk mensokong mereka yang maju berpikir untuk kecerdasan bangsa. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.